Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Angel Eliezer Wijaya. Saya dari kelompok 6 bersama teman-teman saya, Asyah Nur Alifah, Faradila Siti Dariyah, dan Iva Milatul Azaliyah. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang materi vokal, semivokal, diftong, dan asimilasi fonetis. Yang pertama kita akan bahas adalah vokal. Apa sih vokal itu? Vokal adalah fonem yang dihasilkan oleh alat ucap dengan menggerakkan udara keluar tanpa rintangan. Menurut Maksan, berpendapat bahwa vokal adalah bunyi yang dihasilkan alat ucap tanpa adanya hambatan atau gangguan terhadap udara yang mengalir keluar dari paru-paru. Jadi udara yang keluar dari paru-paru melewati pita suara dan tidak ada artikulator atau alat ucap yang menghambat seperti bibir, gigi, ataupun lidah. Yang termasuk bunyi vokal adalah A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Tidak ada hambatan. Bunyi vokal diklasifikasikan berdasarkan posisi lidah dan bentuk mulut. Posisi lidah bisa terdiri dari horizontal dan vertikal. Bunyi vokal dengan posisi lidah secara vertikal itu dibagi menjadi 3. Pertama, vokal tinggi, misalnya bunyi I dan U. Kemudian yang kedua itu vokal tengah, misalnya bunyi E dan E. Yang ketiga itu vokal bawah, misalnya bunyi A. Lalu vokal dengan posisi lidah secara horizontal itu ada 3 juga, yaitu vokal depan, misalnya bunyi I dan E. Kemudian vokal pusat, misalnya bunyi E. Yang terakhir, vokal belakang, misalnya bunyi U dan O. Menurut Abdul Chaer, bunyi bentuk mulut itu dibedakan adanya vokal bundar dan vokal tak bundar. Nah, berdasarkan posisi lidah dan bentuk mulut vokal dibedakan sebagai berikut. I adalah vokal depan tinggi tak bundar. E adalah vokal depan tengah tak bundar. E adalah vokal pusat tengah tak bundar. O adalah vokal belakang tengah bundar. Lalu A adalah vokal pusat rendah tak bundar. Selanjutnya, ada beberapa kondisi di mana perubahan vokal itu terjadi pada kata serapan. Nah, kata serapan itu kata asing yang diintegrasikan ke bahasa Indonesia dan diterima pemakaiannya secara umum. Berikut adalah pola dan contoh perubahan vokal dari kata serapan. Yang pertama, pola penyerapannya 1 dan 2 vokal. Contohnya itu bunyi Y jadi berubah ke I. Contohnya tulisannya memory, dibacanya pakai I. Ditulisannya pakai Y, tetapi diucapkannya memakai I. Memory, energy, hydrology, system. Semivokal Y berubah menjadi vokal I karena konsonan Y merupakan semivokal mediopalatal. Nah, pada saat pelafalannya, tengah lidah menaik mendekati langit-langit keras, namun ketinggian lidah konsonan Y sedikit lebih tinggi dibandingkan vokal I. Yang contoh kedua, bunyi A berubah dibacanya menjadi huruf I. Contohnya tulisannya gear, diucapkannya gear. Deret vokal E dan A dalam satu lingkungan yang sama, yaitu vokal depan, penyerapan atau penggantian yang masuk akal karena berada dalam lingkungan yang sama dengan menggunakan vokal I sebagai vokal depan, tinggi dan tak bulat. Yang contoh ketiga itu huruf E berubah jadi O. Nah, contohnya itu tulisan amplitude
tetapi dibacanya amplitudo. Vokal E berubah menjadi vokal O karena vokal E berubah menjadi vokal O karena kedua vokal ini, E dan O, merupakan vokal sedang atas. Contoh keempat adalah bunyi O diucapkan lebih singkat, O. Contohnya tulisannya I D O O T. Nah, bacanya lebih singkat idiot gitu ya. Tidak terdapat diftong O yang panjang bahasa Indonesia sehingga diftong tersebut menjadi vokal O saja. Contoh terakhir adalah pelesapan vokal E di akhir kata. Tulisannya turbine. Nah, diucapkannya turbin. Jadi huruf E-nya dilesapkan di akhir kata. Sekian tentang vokal, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya ingin melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya telah dipaparkan oleh teman saya. Materi yang akan saya bawakan adalah mengenai semivokal. Definisi dari semivokal itu sendiri merupakan bunyi bahasa yang memiliki ciri vokal maupun konsonan, mempunyai sedikit geseran, dan tidak muncul sebagai inti suku kata. Kualitas semivokal ditentukan tidak hanya oleh tempat artikulasi, tetapi juga oleh bangun mulut atau sikap mulut. Sikap mulut tersebut amat dekat dengan sikap mulut yang perlu untuk menghasilkan vokal tertentu. Semivokal bukan vokal yang murni, bukan pula konsonan yang murni, tetapi secara praktis dianggap sebagai konsonan. Bunyi semivokal merupakan bunyi yang secara praktis termasuk konsonan, tetapi pada saat pembentukannya belum mencapai artikulasi penuh. Hubungan antar penghambat dalam pengucapan semivokal adalah renggang terbentang atau renggang lebar. Berdasarkan hambatan-hambatannya ada dua jenis semivokal, diantaranya adalah semivokal bilabial dan semivokal mediopalatal. Yang pertama, semivokal bilabial. Semivokal bilabial terjadi apabila artikulator aktifnya bibir bawah dan artikulator pasifnya bibir atas. Maka bunyi yang dihasilkan adalah huruf W. Contohnya seperti wajah, bawah, dan lain lagi. Bunyi W yang tadi adalah bunyi W yang bundar, artinya W yang bilabial, akan tetapi bunyi W itu dapat diartikulasikan juga secara labiodental. Artinya bibir bawah didekatkan pada gigi atas, tetapi tidak sedemikian dekat, sehingga menjadi bunyi V. Maka dari itu bunyi W yang labiodental itu juga dipandang sebagai semivokal. Lalu yang kedua ada semivokal mediopalatal. Semivokal mediopalatal terjadi apabila artikulator aktifnya adalah tengah lidah dan artikulator pasifnya langit-langit keras. Maka bunyi yang dihasilkan adalah huruf Y. Contohnya seperti yakin dan buaya. Baik, perkenalkan nama saya Faradila. Saya akan menjelaskan tentang materi huruf diftong. Secara umum, diftong adalah dua vokal yang diucapkan sekaligus atau bersamaan. Gabungan vokal disebut diftong apabila menghasilkan satu bunyi saja. Misalnya, au pada kata kerbau dan ai pada kata santai. Sementara itu, gabungan vokal au pada kata bau bukan diftong karena menghasilkan dua bunyi, ba, u. Gabungan vokal disebut diftong apabila masih berada dalam satu suku kata yang sama. Sebaliknya, jika sudah berada dalam suku kata yang berbeda, maka gabungan vokal tersebut tidak dapat disebut dengan diftong. Menurut Awi dan kawan-kawan, diftong merupakan gabungan bunyi dalam suku kata, tetapi yang digabungkan adalah vokal dengan W atau Y. Jadi, au pada kata kalau dan harimau adalah diftong, tetapi au pada kata mau dan bau bukan merupakan diftong. Hal itu karena fonem au pada kata kalau dan harimau termasuk dalam satu suku kata. Dalam bahasa Indonesia terdapat 3 buah huruf diftong, yaitu ai, au, dan oi, yang masing-masing ditulis dengan ai, au, dan oi. Kedua vokal pada diftong melambangkan satu bunyi vokal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Diftong juga diartikan sebagai bunyi vokal rangkap yang tergolong dalam satu suku kata saja, seperti ai dalam kata rantai, au dalam kata imbau. Sementara menurut PUEBI, huruf diftong adalah kedua huruf yang tidak dapat dipisahkan ketika memenggal kata. Menurut PUEBI, di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 huruf diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal ai, au, ei, dan oi. Pedoman ejaan sebelumnya hanya mencantumkan 3 diftong yang sudah disebutkan tadi, yaitu ai, au, dan oi. Adapun pedoman penulisan huruf diftong menurut PUEBI sebagai berikut. Yang pertama, huruf diftong ai memiliki contoh pada posisi awal yaitu ai leron. Dan yang kedua, pada posisi tengah yaitu balai rung. Pada posisi akhir ada pandai. Yang kedua yaitu huruf diftong au. Contoh pada posisi awal yaitu autodidak, pada posisi tengah taufik, pada posisi akhir harimau. Yang ketiga huruf diftong ei. Pada posisi awal yaitu ei gendom, posisi tengah geisar, dan posisi akhir survei. Dan yang terakhir yaitu huruf diftong oi. Untuk sekarang pada posisi awal belum ditemukan contoh yang menggunakan huruf diftong oi. Untuk posisi tengah ada boykot dan posisi akhir amboy. Berdasarkan cara pengucapannya, diftong dapat dibagi menjadi 3, yaitu diftong naik, diftong turun, dan diftong memusat. Yang pertama, diftong naik. Diftong naik adalah vokal yang keduanya diucapkan dengan posisi lidah lebih tinggi dari yang pertama. Posisi lidah semakin menaik sehingga strukturnya semakin tertutup. Berdasarkan posisi lidah yang semakin naik, diftong naik disebut juga sebagai diftong tertutup. Bahasa Indonesia memiliki 3 jenis huruf diftong naik. Yang pertama, diftong naik menutup maju, misalnya pada kata pakai, lalai, nilai, sampai, pandai, dan lain-lain. Yang kedua, diftong naik menutup maju atau oi, misalnya pada kata amboy, angin, sepoi-sepoi, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu diftong naik menutup mundur atau au, misalnya pada kata saudara, saudagar, pulau, kacau, surau, dan lain-lain. Kemudian jenis diftong yang kedua yaitu diftong turun. Disebut diftong turun karena posisi bunyi pertama lebih tinggi dari bunyi kedua. Dalam bahasa Indonesia tidak ada diftong turun, tetapi dalam bahasa Inggris ada 2 jenis diftong turun. Yang pertama, diftong turun membuka, memusat. Misalnya pada kata poor atau dalam bahasa Indonesia miskin. Dan yang kedua yaitu diftong turun membuka, memusat. Misalnya pada kata ear atau telinga. Jenis diftong yang terakhir yaitu diftong memusat. Diftong memusat terjadi jika vokal kedua diacu oleh sebuah atau lebih vokal yang lebih tinggi dan juga diacu oleh sebuah atau lebih vokal yang lebih rendah. Diftong jenis ini terdapat di dalam bahasa Inggris. Contohnya more atau lebih, yang secara fonetis diucapkan dengan more, more. Asimilasi adalah peristiwa berubahnya sebuah bunyi menjadi bunyi yang lain akibat dari bunyi yang ada di lingkungannya, sehingga bunyi itu menjadi sama atau mempunyai ciri-ciri yang sama dengan bunyi yang mempengaruhinya. Suhendra Yusuf menjelaskan bahwa proses asimilasi terjadi apabila satu segmen mengambil satu atau beberapa ciri dari segmen tetangganya sehingga kedua segmen ini memiliki ciri yang mirip. Jadi, proses asimilasi adalah proses perubahan bunyi yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Keuntungan dari asimilasi adalah bunyi akan terdengar lebih halus, tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga, transisi bunyi satu ke bunyi yang lain lebih mudah. Kemudian, asimilasi dibedakan menjadi beberapa hal menurut penggolongannya. Yang pertama, menurut perubahan fonemnya, asimilasi dibedakan menjadi 2, asimilasi fonetis dan asimilasi fonemis. Asimilasi fonetik yaitu penyesuaian bunyi dengan bunyi yang lain, tetapi dengan mempertahankan fonem yang sama. Kemudian asimilasi fonemis
adalah asimilasi, di mana terjadi penyamaan bunyi yang disertai dengan perubahan identitas fonem. Kemudian proses asimilasi dibedakan menjadi palatalisasi, labialisasi, asimilasi bunyi, asimilasi tempat artikulasi, asimilasi cara artikulasi, dan nasalisasi. Yang pertama, palatalisasi. Palatalisasi adalah munculnya bunyi palatal pada suatu kata. Yang kedua, labialisasi adalah munculnya bunyi labial pada suatu kata. Yang ketiga, asimilasi bunyi. Asimilasi bunyi adalah penyesuaian bunyi berdasarkan lingkungan. Yang keempat, asimilasi tempat artikulasi, yaitu penyamaan bunyi pada daerah artikulasi. Yang terakhir, asimilasi cara artikulasi adalah penyamaan bunyi akibat pengaruh cara artikulasinya. Dan serta yang paling terakhir, nasalisasi adalah munculnya bunyi nasal, yaitu M, N, dan pada suatu kata. Yang ketiga, rumus asimilasi. Rumus asimilasi diturunkan dari rumus fonologi. Rumus ini berfungsi memformulasikan sebuah rumus untuk mengetahui segmen mana saja yang berubah dan dalam kondisi apa segmen bunyi-bunyi tersebut berubah. Contoh rumusnya seperti yang tertera pada PowerPoint. Bisa saya jelaskan di sini. A berperan sebagai segmen yang mengalami asimilasi, B sebagai segmen hasil peleburan. Kemudian yang X di sini adalah tetangga terdekat pada posisi sebelum segmen yang berubah. Y di sini tetangga terdekat pada posisi sesudah segmen yang berubah. Kemudian garis berarti fokus bar, yang berarti segmen yang dikenai rumus. Tanda miring, garis miring, merupakan tanda pisah untuk membedakan sebelum dan sesudah rumus diperlakukan. Kemudian tanda panah yang ada di tengah itu merupakan penjabaran dari makna ini menjadi apa. Kemudian asimilasi dapat juga berakibat pada perubahan bunyi melalui satu atau lebih bunyi di antaranya. Sebagai contoh, bandingkan kata Belanda hand tangan dibandingkan dengan kata diminutif handje tangan kecil. Morfem sampun